Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat tempat yang dulu pernah aku buat video mengenai 15 tanaman gantung terpopuler tahun 2021. Nah, sekarang kita lihat lagi ya tanaman apa aja yang masih berada di sini dan bagaimana cara merawatnya. Oke, sebelum kita mulai, kita semprot dulu tanaman yang ada di sini ya, agar nanti pada saat di video tanamannya kelihatan kinclong, bersih, dan bahagia. Itu juga salah satu tips dari Mama Selin buat YouTuber yang memvideo tanaman supaya videonya itu terlihat bagus. Itu sebelum di video wajib untuk disiram atau disemprot dengan air. Kita mulai pada bagian depan ya teman-teman. Di sini saya gantungkan tanaman green fall. Tanaman green fall saya yang satu ini udah panjang banget. Padahal juga sudah sering saya lakukan propagasi, tapi dia juga semakin panjang. Mungkin dia cocok tinggal di situ. Lalu di sebelahnya di sini saya punya tanaman midleaf. Untuk midleaf ini masih belum panjang karena masih berusia 10 hari setelah tanam. Di sebelahnya lagi di sini saya punya air mata ibu. Ini satu-satunya tanaman air mata ibu saya yang berhasil, yang lainnya udah gak berhasil. Saya juga nggak tahu kenapa, nggak cocok atau nggak jodoh kali ya, atau nggak tahu caranya. Sebelahnya lagi juga ada green fall yang udah mulai panjang. Kemudian yang ini kayak kubis. Ini adalah tanaman zigzag plant atau pedilanthus. Di sebelahnya ada epicea tiger stripe. Epicea yang satu ini udah rimbun banget ya. Yang ini epicea gold jigger. Kemudian di situ saya juga menggantungkan tanaman Syngonium wendlandi. Tanamanku yang satu ini juga udah panjang. Lalu di sebelahnya ada Paeonia repens. Tanaman gantung ini memiliki bunga, di mana bunganya tuh unik banget. Nah, jadi kalau misalkan udah besar, udah tua, bunganya tuh berasap, teman-teman. Beberapa tanaman yang ada di bawah pot gantung, salah satunya adalah Calathea picturata, seperti ini. Calathea ini suka banget berada di tempat yang teduh atau di bawah naungan. Asalkan tidak terkena sinar matahari secara langsung, daunnya pasti akan cantik. Di sebelahnya ada dua pot sirih Brasil yang saya lilitkan pada turus. Nah, sirih Brasil ini warna kuningnya atau lemonnya itu tidak muncul karena di sini terlalu dingin atau dia kurang sinar matahari. Kemudian ada Monstera adansoni. Untuk tanaman ini saya juga lilitkan pada turus dan dia sudah mulai tinggi ya, melebihi turusnya. Di depan Monstera adansoni saya letakkan beberapa pot tanaman lili Paris. Di situ saya tempatkan pada rak ya, rak besi berwarna gold. Nah, tanaman lili Paris ini adalah tanaman yang kapan hari saya beli di kios bunga Jajak. Harganya 2.500 per polybag. Di sebelahnya ada sebuah rak di mana di dalam rak tersebut berisi beberapa pot tanaman Fittonia. Tanaman Fittonia ini salah satu tanaman yang aku rekomendasikan banget buat teman-teman yang kepengen merawat tanaman hias karena dia bentuknya lucu banget, mudah perawatan dan propagasinya itu gampang banget. Untuk video cara memperbanyak dan merawat Fittonia aku taruh di deskripsi ya.
Lanjut di sebelahnya, ini ada beberapa pot tanaman liliput. Tanaman liliputku ini udah makin banyak lagi, padahal kemarin-kemarin udah aku kasih giveaway. Mungkin udah waktunya diadain giveaway lagi kali ya. Supaya liliputnya pindah ke beberapa daerah gitu. Nah, ini liliput ini juga mudah banget perawatannya dan lucu banget. Cara memperbanyaknya juga gampang, teman-teman tinggal pecah aja untuk beberapa tanaman liliput yang sudah rimbun, kemudian dibagi menjadi beberapa pot, nanti pasti akan rimbun kembali kalau misalkan sudah besar. Karena kalau misalkan udah rimbun kemudian kita biarkan aja, tidak memecahnya, itu biasanya perkembangannya akan segitu-segitu aja, jadi nggak berkembang lebih rimbun lagi teman-teman, karena mungkin sesak kali ya. Kemudian di pojok sebelah kanan saya letakkan pot guci keramik di mana di dalamnya berisi rubber plant atau karet kebo. Di tempat ini sebelumnya saya letakkan beberapa tanaman episia. Kemudian karena tanaman episianya sudah tua, makanya di sini saya rombak lalu saya gantikan dengan tanaman karet kebo tadi. Pot keramik yang saya tempatkan hanya sebagai pot selubung saja agar mudah untuk dipindah jika kita sudah mulai bosan dengan tanaman tersebut. Pada bagian tembok saya tempatkan beberapa pot tanaman episia yang baru ditanam. Lanjut di bagian dalam ya. Untuk bagian dalam tanaman gantung yang ada itu hanya beberapa saja ya teman-teman, tidak seperti yang dulu. Nah, di sini ada beberapa tanaman yaitu Pellionary Pens, kemudian ada sirih gading seperti ini. Sirih gadingnya juga udah mulai panjang banget, sudah waktunya motong. Ada juga Peperomia scandens atau terang bulan. Tanaman ini bagus banget. Warnanya itu krem dan hijau dan cocok sekali di tempat yang teduh. Yang ini Pedilanthus sama seperti yang di depan tadi, tapi ini baru tanam. Episia yang panjang ini namanya Episia acajau. Di pojok sebelah kiri saya juga menggantungkan tanaman Peperomia scandens, tapi untuk tanamanku yang satu ini udah panjang banget karena dia udah tua banget ya teman-teman. Nah, ini sih sebenarnya waktunya memangkas kemudian menanamnya kembali, tapi masih belum sempat. Jadi dibiarin aja deh. Nanti kalau misalkan ada waktu baru kita propagasi lagi. Di sini juga ada Scindapsus exotic silver. Ini sudah rimbun banget teman-teman. Ini juga bisa untuk dilakukan propagasi. Terakhir kita lihat beberapa tanaman yang ada di rak ya. Rak ini berlidi selma, sama dengan rak yang aku tempatin beberapa tanaman liliput dan Fittonia. Di bagian atas saya letakkan Sansevieria twister. Kemudian ada Peperomia watermelon. Lalu di bagian bawah rak saya tempatkan 2 pot tanaman Peperomia caperata silver. Untuk cara merawatnya sama seperti tanaman dedaunan yang kemarin ya. Tempatkan di tempat yang teduh atau di bawah naungan tapi masih terkena sinar matahari secara tidak langsung.
Untuk penyiramannya cukup 2 sampai dengan 3 hari sekali saja. Pemupukan bisa menggunakan NPK, tapi untuk semua tanaman yang ada di sini saya menggunakan mol yang terbuat dari susu. Karena anak saya suka bermain, kadang juga makan di taman ini, jadi saya menghindari beberapa bahan kimia untuk tanaman yang ada di sini. Untuk pengendalian hama, saya menggunakan pestisida alami yang terbuat dari bawang putih. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanaman gantung baru dan tanaman hias lainnya yang berada di halaman belakang, tepatnya di tempat yang dulu pernah aku bikin video 15 tanaman gantung terpopuler tahun 2021. Sudah tidak ada lagi bunga vinca yang menggantung ya teman-teman, karena dulu saya tempatkan di situ hanya pada saat di video saja. Setelah di video tentunya dia dipindahkan lagi ke tempat asalnya, yaitu di bawah sinar matahari langsung. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.